Generasi milenial tentu tidak asing dengan profil Nadiem Makarim, pendiri startup Gojek yang juga menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nadiem menjadi pengusaha sukses di Indonesia lewat inovasi perusahaan Gojeknya di usia yang relatif muda. Perjalanan karir pria kelahiran tahun 1984 ini tidak hanya berhenti sebagai pengusaha sukses saja. Dia juga mengabadikan diri untuk negeri dengan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju masa jabatan 2019 sampai 2024. Pria bernama lengkap Nadiem Anwar Makarim ini merupakan putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya dikenal sebagai seorang aktivis dan pengacara termuka keturunan Minang Arab, sementara ibunya merupakan penulis lepas yang bekerja di bidang non-profit. Putri dari Hamid Al-Gadri, salah satu seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Masa pendidikan Nadiem Makarim sejak sekolah dasar sampai SMA dilakukan dengan berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Pada tahun 2002, Nadiem mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Dia juga pernah mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. 3 tahun berselang setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, Nadiem mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Nadiem Makarim mengawali karirnya sebagai seorang konsultan manajemen di sebuah perusahaan konsultan tahun 2006 setelah lulus dari Brown University. Selanjutnya dia berhenti dari pekerjaan karena melanjutkan studinya di Harvard University. Nadiem Makarim sempat bekerja sebagai CEO founder Zalora Indonesia. Setelah resign dari Zalora, Nadiem bergabung dengan perusahaan startup Kartuku. Nadiem Makarim kemudian memutuskan resign atau mengundurkan diri dari tempat dia bekerja karena memiliki rencana usahanya sendiri. Pada tahun 2010, Nadiem yang usianya relatif muda dan memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi, dia mendirikan Gojek. Nadiem lebih sering menggunakan jasa ojek ketimbang menggunakan mobil karena tingkat kemacetan di Jakarta terlalu tinggi. Sementara pria kelahiran Singapura itu menemukan fakta bahwa dia sulit menemukan ojek saat dibutuhkan. Di sisi lain, Nadiem juga melihat fakta bahwa tukang ojek hanya menghabiskan waktunya untuk menunggu pelanggan dan cukup sulit mencari pelanggan. Nadiem melihat ada masalah supply and demand yang menurut dia tidak sesuai dari dua fakta itu sehingga mendirikan Gojek yang bisa menjadi problem solving untuk masalah itu. Sekian biografi singkat dari perjalanan Nadiem Makarim. Terima kasih.